Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah, dan yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kucuran rahmat dan keberkahan dan juga keriduannya untuk kita semua. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, sahabatku, ini ada yang nanya, katanya saya ini tiap hari Neng bikin konten apa ngapalin teks dulu, katanya apa ngapalin dulu, apa baca teks, apa enggak gitu. Oke, saya jawab ya. Saya tidak menghafal dulu dan juga tidak membaca teks. Jadi sealaminya saja, sedianugerahi Allah saja gitu kan. Yang penting konten saya ini bisa bermanfaat bagi yang menyimaknya ya. Ya diniatin ibadah aja gitu kan, lillahi ta'ala. Nah terus ada lagi yang komplain, katanya kata pembukanya jangan bawa yang cantik dan yang ganteng gitu. Nah jadi gini, ini kan udah jadi ciri khas saya ya. Saya itu memang apa ya, orangnya tuh ya seneng yang unik aja gitu. Saya kalau yang umum-umum itu kan sudah biasa ya di ceramah-ceramah atau yang konten-konten YouTube yang lain tuh udah umum gitu. Jadi saya jadi nggak mau umum gitu. Maksudnya ya pengen yang agak beda aja dikit gitu kan, dan itu sudah menjadi ciri khas. Dan memang itu tuh sebenarnya mengandung makna gitu kan, bahwa memang ya semua manusia itu cantik dan ganteng, hanya saja cantik dan gantengnya itu ada yang kurang, ada yang standar, ada yang lebih. Jadi ya kita anggap aja lah, memang semuanya ini kan keindahan Allah gitu kan. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan gitu maksudnya. Jadi ambil baiknya aja. Kalau memang disebut cantik dan ganteng ya aminkan saja. Mudah-mudahan dengan mengikuti konten YouTube saya ini setiap harinya akan membawa pencerahan ke dalam jiwa dan juga akan terpancar ke dalam wajah, sehingga yang tadinya cantik dan gantengnya kurang ya mungkin auranya juga terpancar gitu. Itu memang ada energinya walaupun lewat online, insya Allah. Karena ilmu itu mungkin walaupun tidak belajar langsung ya, ada namanya energi itu kan menembus layar, menembus ruang dan waktu gitu. Jadi ada aja sedikit energi yang masuk gitu. Jadi pencerahannya itu akan membuka aura atau membuka tirai hijab, walaupun tidak secepat atau tidak setajam seperti kita belajar langsung bertatap muka gitu kepada seorang guru atau seorang mursyid di dalam kehidupan nyata gitu kan. Namun perlu diingat, energi itu menembus ruang dan waktu ya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan ya. Tapi terima kasih banyak. Apapun saran dan masukannya tetap saya terima. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini aja ya, apa psikologis para salikin tahap pemula ya. Nah, ini sih terserah ya torikohnya apa aja, karena memang setiap orang yang masuk ke torikoh yang berbeda-beda tentu puasa dan amalannya juga kan berbeda-beda kan. Ada yang suruh puasa 3 hari, ada yang suruh puasa 7 hari, mungkin ada yang suruh puasa 40 hari, ada yang suruh puasa 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan ya, tergantung dari aturan torikoh masing-masing itu. Yang jelas di sini kan sambil kita puasa itu kan kita diberi amalan wiridan oleh seorang mursyid gitu, yang harus kita laksanakan selama kita menjadi salik ke tahap pemula ya. Nah, biasanya kan zikirnya itu misalkan taruhlah sehabis isya gitu kan, karena memang tidak semua torikoh itu yang mengharuskan itu di abis tahajud gitu kan, karena namanya salik pertama itu kan
ibaratnya namanya pemula, jadi nggak langsung dikasih amal yang berat gitu kan. Jadi habis isya kadang-kadang kita tuh zikir sampai 2 jam gitu, atau 1 jam atau 3 jam, tergantung dari kecepatan seorang salik tersebut mewiridnya gitu kan. Nah di sini ada fase di mana psikologis seorang salik yang pertama itu siangnya puasa, malamnya wirid, biasanya timbul rasa apa ya, ini nih di perut tuh, di ulu hati tuh harenek gitu loh. Kalau bahasa Sunda tuh harenek, harenek apa sih, enek ya, enek gitu, kayak pengen muntah gitu kan. Nah biasanya para salik ini nggak berani ngomong sama guru gitu, nggak berani ngomong, tapi ngomong ke jamaah atau jamaah yang lainnya gitu kan. Nah itu teruskan saja gitu, tapi memang sebaiknya curhat saja, nggak apa-apa, curhat sama mursid. Apapun keadaan batin kita, sebaiknya kita jujur dan terbuka sama seorang mursid, sehingga seorang mursid itu akan membimbing ruhani kita, jadi akan lebih cepat peningkatannya gitu. Mursid itu jangan dijauhi tapi dideketin gitu kan. Nah memang ada fase kita tuh enek enek gitu, jadi kayak pengen muntah gitu kan. Teruskan saja, jangan berhenti ya. Kalau perlu mau muntah nggak apa-apa, muntah aja di situ. Kalau memang udah nggak tahan gitu kan, misalkan sampai terjadi muntah di sajadah, ya nggak apa-apa, nanti bersihkan gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa tahan, pergi dulu ke kamar mandi, muntahin. Nah itu memang pertama-tama itu biasanya tuh malam pertama wirid itu banyak fase-fase mengalami perut mual. Nah mual maksud saya, bukan harenek, mual ya, mual sampai muntah ya, bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah. Itu tidak apa-apa, lanjutkan saja, jangan langsung berhenti jadi takut gitu kan. Itu kita itu lagi ngerukiah diri gitu loh. Jadi di rukiahnya itu udah bukan sama ustadz lagi, tapi melalui wiridan yang mursid kasih itu untuk kita amalkan sendiri gitu kan. Jadi kita tuh ngerukiah maneh gitu, ngerukiah diri sendiri. Makanya kadang-kadang sampai muntah kuning, sampai muntah apa yang bekas makan abis buka puasa itu keluar lagi gitu. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah di hidung ya. Itu tidak apa-apa, itu memang energi negatif dari tubuh kita selama kita puluhan tahun. Karena memang orang yang masuk torikoh itu kadang-kadang memang yang sudah dewasa ya, maksudnya sudah puluhan gitu. Kalau orang yang remaja tuh jarang, kecuali mungkin anak-anak santri. Nah itu biasanya memang muntah itu ngerukyah diri gitu. Jadi hawa nafsu atau energi negatifnya atau energi toksiknya itu yang tertimbun selama puluhan tahun atau belasan tahun gitu kan, yang belum sempat bertobat, atau mungkin tobat juga tobatan sambel bukan tobatan nasuha gitu kan. Jadi keluar gitu, entah memang mungkin selama ini kita pernah makan makanan yang syubhat, bahkan haram gitu kan. Haram itu kan tidak harus selalu kita makan alkohol gitu, makan daging apalah, daging ini daging itu yang non halal, nggak juga. Bisa aja kan kita makan sesuatu gitu punya orang tanpa izin gitu kan, atau mungkin kita maksa minta orang itu nggak ikhlas. Nah itu juga kan bisa membuat energi negatif di dalam badan kita gitu, jadi udah jadi daging gitu. Nah makanya itu termuntahkan karena wiridan salikin yang tahap pemula itu gitu, yang pada saat malam pertama ngawirid itu gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti para yang menyimak konten YouTube saya ini belum menjadi salik tapi tertarik menjadi salik, nah ini kan sudah ada bocorannya ya. Karena memang kadang-kadang para pemula ini masih malu-malu sama mursid gitu, masih malu, bahkan takut ngomong aja nggak berani gitu kan. Kadang-kadang nunduk, nggak berani melihat wajahnya mursid gitu kan. Nah makanya ini saya kasih ilmunya gitu kan, bahwa psikologis salikin tahap pemula itu dalam hal wiridnya itu akan mengalami seperti ini.
tapi ada juga yang enggak, tapi semakin termuntahkan semakin bagus. Jadi ke ruqyah gitu energi negatifnya, entah itu misalkan jin tomang, jin iprit, jin danjun gitu kan, pokoknya jin apa aja, entah jin korin di dalam dirinya sendiri gitu kan, yang misalkan masih jolim gitu ya, itu wallahu alam, intinya semua energi negatif itu keluar atau ke ruqyah gitu lewat muntahan tersebut. Jadi semangat aja dan lanjutkan saja perjalanan, dan itu baru awal ya. Mudah-mudahan dengan menyimak konten YouTube ini sudah ada persiapan mental ya. Jadi tidak takut lagi gitu pada saat pertamanya itu udah nggak tegang lagi karena udah tahu gitu kan. Oke, segitu aja dulu ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.